Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu penyajian data, grafik, dan analisisnya. Ini adalah materi lanjutan. Setelah teman-teman mempelajari metode rambat ralat, maka salah satu jenis pengolahan data adalah dengan cara grafik. Sebagai pendahuluan, grafik atau kita kenal dengan chart, ini merupakan suatu tampilan atau bentuk visual dari data yang dapat memberikan gambaran tentang kelakuan atau fungsi data, yaitu terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya. Nah, metode analisis grafik ini merupakan grafik yang terbentuk dari hasil olahan data, di mana datanya itu tentunya diperoleh dari pengamatan, dari pengukuran, ya, yang diplot sesuai dengan sumbu-sumbu yang dikehendaki, yang akan menjadi dasar untuk menghitung atau menganalisa data. Grafik itu umumnya ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, grafik ini juga sangat menolong, ya, menolong kita dengan pandangan sekilas atau kita kenal dengan visual eye, yaitu maksudnya hanya dengan mengamati bentuk grafik saja si pengamat sudah bisa mengambil banyak informasi. Nah, perhatikan ini. Jadi ini adalah data percobaan, misalkan massa dengan pertambahan panjang pada pekas misalkan, ya. Dengan massa 5 gram maka perpanjangannya 1,2 dan seterusnya. Kalau kita hanya melihat tabel, ya, maka kita tidak bisa mengetahui trennya secara sekilas. Kita harus mencermati data, ya, data pertama, data kedua, sampai data terakhir. Tapi dengan grafik, ya, kita sajikan dengan massa 5, kemudian sumbu Y-nya 1,2 dan seterusnya. Oh, ternyata sekilas pengaruh massa ini memberikan pengaruh secara linear, ya, sekilas di sini pada pertambahan panjang pegas gitu. Nah, berikutnya adalah makna grafik. Jadi grafik itu sebenarnya adalah representasi hasil ukur atau plot dari data yang diperoleh dalam eksperimen, atau bahasa gampangnya adalah ilustrasi dari hasil eksperimen. Nah, selain itu, makna grafik juga merupakan gambaran sistem fisik yang diamati atau sistem fisik yang diukur. Gitu. Nah, berikutnya adalah manfaat grafik. Apa sih manfaat grafik? Kenapa kita menggunakan grafik sebagai salah satu penyajian data, salah satu untuk mengolah data? Nah, yang pertama, ini adalah secara visual. Grafik merupakan gambaran data dari hasil pengamatan yang banyak mengandung informasi bagi pengamat. Jadi grafik itu mengandung atau memuat sebuah informasi di mana si pengamat itu bisa menemukan, ya. Yang kedua, grafik berguna untuk membandingkan antara hasil eksperimen dengan landasan teorinya. Kenapa? Kalau di jenjang kita di jenjang S1 itu eksperimennya kebanyakan untuk verifikasi, misalkan hukum Ohm, R sama dengan V per I, ya. R ini nilainya konstan, perbandingannya adalah V per I. Oke, jadi grafik ini fungsinya membandingkan antara teori dengan eksperimen. Contoh sederhana tadi yaitu hukum Ohm, R sama dengan V per I. Jadi R ini nilainya konstan, ya. V dinaikkan maka I-nya ikut naik, tetapi mempunyai perbandingan yang konstan. Betul nggak? Ya, maka teman-teman menyajikan dari data, dari grafik, apakah betul, ya, antara teori dengan eksperimen. Kemudian yang ketiga adalah grafik dapat digunakan untuk kalibrasi, ya, atau peneraan yang secara empiris memberikan hubungan antara dua besaran yang saling mempengaruhi, ya. Jadi variabel X terhadap variabel Y. Bagaimana hubungannya, ya? Apakah hubungannya itu berbanding lurus, ya? Apakah hubungannya berbanding terbalik dan seterusnya. Yang keempat adalah grafik dapat digunakan untuk menentukan konstanta,
yang menghubungkan antara besaran yang satu dengan lainnya, misalkan gradien dan juga titik potong. Jadi grafik yang sering kita gunakan itu adalah grafik linier atau kita kenal dengan Y sama dengan A plus BX, ya, ini pelajaran SMP. Jadi kita harus menentukan berapa nilai gradiennya, berapa titik potongnya pada sumbu X, atau berapa titik potongnya pada sumbu Y. Nah, gradien atau titik potong itu merupakan besaran yang mempunyai nilai fisis, ya, mempunyai informasi yang bisa ditafsirkan atau diinterpretasi. Contohnya ini kita percobaan biasanya ya ada gizi difraksi. Nah, di sini titik pusat, terang pusat. Kemudian di sini adalah terang pertama, terang kedua dan seterusnya. Di sini kita ukur intensitasnya, intensitas cahaya ya di layar. Kemudian kita sajikan dengan grafik. Ya, dari di sini titik pusatnya, kemudian titik terang pertama, kedua dari jarak dan sekian, maka terlihat berapa nilai besar intensitasnya. Gitu. Nah, berikutnya adalah pembuatan grafik yang baik. Ini saya kira sangat penting sekali dan perlu Anda semuanya untuk menguasainya. Yang pertama adalah pasang sumbu horizontal atau sumbu X untuk data variabel bebas. Ya, jadi umumnya variabel bebas yang kita variasikan oleh si pengukur atau si eksperimenter itu adalah di sumbu X. Kemudian sumbu Y ini sebagai data pengamatan atau kita kenal dengan variabel terikat atau variabel akibat, ya. Diupayakan ini tidak boleh terbalik, ya, karena kalau terbalik itu maka orang yang mengamati ini berbeda penafsiran, ya. Yang kedua adalah pada sumbu grafik harus terdapat informasi yang jelas mengenai besaran yang diwakili, besaran satuannya, dan juga berikan tanda yang jelas untuk titik-titik datang. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita menuliskan informasi di sumbu X, ya, besaran apa, apakah waktu, plus satuan juga. Sumbu Y misalkan jarak atau perpindahan, juga satuannya apakah meter, apakah sentimeter, harus jelas. Dan kemudian skala juga sama, ya. Jadi yang ketiga itu adalah buatlah angka skala pada kedua sumbu tersebut yang sesuai, ya. Jadi berkisar pada daerah hasil pengamatan, sehingga memudahkan untuk melukis titik pengamatan. Ya, di sini misalkan pilih angka skala yang mudah, misalkan 1 cm pada kertas grafik memakai 1 unit, ya. Atau 10, 100, 0,1 pada kertas milimeter blok. Tuh, jadi kita dalam kasus ini teman-teman mengolah data secara grafik dengan secara manual. Gitu. Meskipun nanti kita juga mengajarkan bagaimana menyajikan data dalam grafik dengan menggunakan aplikasi komputer. Nah, ini contoh, ya. Di sini ada sumbu X, ya, ini kita variasikan nilai hambatan R, kilo ohm, satuan harus jelas, ya. Sumbu Y di sini juga jelas intensitas, ya, berapa nilai intensitas yang terukur, ya. Ini satuannya juga harus jelas, ya. Yaitu lux. Di ini skala juga jelas, ya. Kalau di sini berarti misalkan ya, ini 200, ya, maka satu skala di sini ini adalah 50, ya. 50 ini terbagi dari berapa? Ada skala kecilnya dan seterusnya, maka teman-teman harus jeli, gitu. Ini cuma contoh dulu, ya. Ini contoh menguploadkan data. Variabel X-nya kita variasikan nilai hambatan, variabel Y-nya adalah nilai intensitas. Kemudian berikutnya adalah aturlah pembagian skala dengan baik sehingga titik pengamatan berjarak cukup, ya, jadi tidak berdekatan atau tidak berdempetan antara satu data dengan data yang lain, ya. Ini contoh yang salah, teman-teman, ya. Jadi skalanya di sini 50, kemudian 100, ya. Kita buat skala ini juga agak limit, ya. Ini kan tidak pas, ya. Bedakan sama ini. Tapi sekelas ini kan datanya sangat berdempetan. Kita susah untuk mengenali karakteristik atau karakter atau pola yang terbentuk dari data ini. Berbeda dengan ini. Ya, ini sama, ya, cuma disajikan dengan skala yang berbeda. Ternyata kelihatan trennya, ya, ketika suhunya divariasikan naik, maka volumenya juga ikut naik. Ya, ini mungkin hubungan
V per T yang konstan ya. Jadi PV per T konstan. Ketika T-nya dinaikkan, volumenya juga ikut naik gitu. Dan ini contoh ya, teman-teman harus jeli dengan pembagian skala. Kemudian berikutnya adalah aturlah pembagian skala. Misalkan kita grafiknya grafik lurus, miring ya. Kita upayakan itu berada di sudut antara 30 sampai dengan 60. Kalau kurang dari 30 ini datanya nggak gitu kebaca dengan baik ya. Lebih dari 60 juga sama. Jadi ini upaya teman-teman ketika ada grafik itu skala sudah diatur, maka diupayakan grafik yang akan dilukis, akan digambarkan itu berada di sudut antara 30 sampai dengan 60. Nah, ini contoh teman-teman ya. Jadi skala grafik di sini skalanya adalah 10.000 Newton per meter kuadrat atau tekanan ya, tekanan. Ini 2.000, 3.000 kita rubah aja. Ya, ini kan skalanya kan salah satu setelah kita membuat grafik seperti ini, maka teman-teman harus membuat skala yang sederhana ya. Ini kan 10.000, 20.000 kan nggak gitu sederhana, maka teman-teman harus mengubahnya menjadi 1, 2, 3, di mana ini perwakilannya adalah 10-nya pangkatnya berapa, ini harus jelas ya, harus jelas. Demikian juga yang ini ya, ini skalanya 0,002, maka cukup 2, kemudian satuannya di sini 10 pangkat min 3 ya. Ini tolong diperhatikan semuanya. Jadi kalau teman-teman membuat grafik kok skalanya sangat besar, maka teman-teman harus membuat notasi ilmiah istilahnya. Nah, ini juga sama teman-teman sekalian ya. Jadi ini kok misalkan ini kok terlalu besar ya, skalanya 2,4 di sini, ini berapa? Ini kan nggak jelas. Maka teman bisa membagi lagi skalanya di sini, misalkan di sini 2,2 ya. Ini juga sama ya. Misalkan di sini kok 10, 20, 30 dan seterusnya ya, kita bisa menuliskan seperti ini juga ya. Intinya adalah skala harus terbaca dengan baik. Kemudian berikutnya adalah buatlah garis terbaik ya, yang semaksimal mungkin mewakili tiap-tiap titik ya. Jangan melukiskan garis patah-patah seperti ini ya, menghubungkan titik tiap data ya. Data pertama hubungkan dengan 1, 2, 3, 4 dihubungkan, ini salah ya. Kita harus melukiskan, mencari grafik terbaik. Misalkan polanya bentuknya optimal seperti ini ya, kurvanya adalah seperti ini ya, kita buat sesuai teoritisnya ya. Nanti kalau bentuknya linear ya, kita buat linear ya. Kalau dia terbanding terbalik, kita buat terbanding terbalik ya. Jadi kalau bentuk seperti ini sering sekali kita temukan di sekolah ya, baik di SMP atau di SMA. Bahkan saya ketika mengajar di bangku perkuliahan juga masih menemukan, sudah diajarkan di semester 1 metode pengolahan data, metode penyajian data. Ketika praktikum di semester 3, 4, 5 ini masih ditemukan grafiknya kok begini. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman bisa menerapkan. Jadi grafik itu tidak boleh dihubungkan tiap titik dari data itu. Nah, biasanya ya, jadi pembuatan grafik yang baik itu tentunya teman-teman sesuaikan dengan persyaratan teoritis ya. Kalau teoritisnya berbanding lurus ya, kita buat yang sifatnya linear ya. Berbanding terbalik atau berbentuk parabola dan seterusnya. Sebagai contoh, jika secara teoritis persamaannya adalah garis lurus, maka grafik yang dibuat juga merupakan garis lurus juga ya. Y sama dengan mx, atau dalam bentuk yang lain Y sama dengan A plus bx. A titik potong pada sumbu Y ya, atau intercept. Yang B adalah gradien. Namun di sini jangan dipaksa melalui titik 0,0 ya. Hendaknya ditarik garis lurus yang paling cocok gitu. Baik. Jadi ini sangat penting untuk dikuasai oleh teman-teman sekalian ya. Contoh lagi, misalkan kita punya data pada suatu percobaan. Sebagai contoh, ya, perhatikan di sini ada grafik dari data, massa benda sama perpanjangan pada pegas, ya. Nah, kalau secara teoritis bentuknya adalah linear, maka grafik atau garis yang kita tarik juga linear, ya. Jangan dipaksa ini harus bentuknya tidak linear ya. Harus tidak dipaksa bentuknya parabola, dan sebenarnya tidak boleh. Ini.
Nah, berikutnya pada eksperimen IPA ya, di tiap-tiap titik data, ralatnya juga harus tergambar dengan baik ya. Sehingga di sini pengukuran ya, kita harus memberikan nilai ralat ya. Di sini ya. Sedikit ditarik garis ya ke bawah sama ke atas ya. Ini juga akan membantu memudahkan di dalam mengolah data. Ini juga dari data yang diukur, kemudian kita mengupload di dalam grafik, di dalam kertas grafik. Jangan lupa kita menambahkan plus minusnya. Sebagai contoh di sini ya, data awal ini adalah sumbu X ya. Kemudian sumbu Y di sini ya. Kita bisa menambahkan ini seperti ini ya, sesuai dengan plus minusnya. Cukup menambahkan misalkan setengah atau 5 skala terkecil yang ke bawah, atau 5 skala terkecil ke atas, atau 3 ke bawah, 3 ke atas juga boleh ya. Atau bentuk yang lain, misalkan kita ingin membentuk seperti ini ya, datanya X, data sumbu Y-nya adalah Y per X juga boleh ya. Hasilnya juga sama, harus ada plus minusnya gitu. Nah, berikutnya adalah persamaan garis lurus ya, yang harus teman-teman kuasai. Persamaan garis lurus di sini adalah Y sama dengan A plus BX. A adalah titik potong dengan sumbu Y dan B adalah gradien garis. Persamaan garis lurus ini sangat umum digunakan dalam eksperimen ya. Di IPA, baik di fisika, di kimia, mungkin di biologi juga sama. Kelebihannya apa? Kenapa kok sering sekali analisisnya secara garis lurus? Karena secara matematis ini sangatlah sederhana. Kenapa? SMP aja sudah diajarkan ya. Kemudian makna fisis mudah dipahami, mudah digunakan untuk menentukan nilai suatu tetapan dalam eksperimen. Misalkan percobaan gravitasi, berapa sih nilai percepatan gravitasi? Kita bisa menggunakan GLBB, kita bisa gerak jatuh bebas ya, dan seterusnya. Seringkali dengan cara atau trik matematik, suatu masalah fisis yang persamaannya bukan linear, bukan lurus, itu bisa diubah menjadi garis lurus agar secara eksperimen lebih mudah untuk mendapatkan hasil ya. Contohnya ada GLBB S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat ya. Jadi grafik hubungan S versus T kuadrat ya, itu nanti kalau bentuknya tidak dibuat yang sumbu X-nya T kuadrat ya, maka garisnya tidak linear. Maka dengan cara dibuat sumbu X-nya adalah T kuadrat, yang Y-nya adalah S, maka bentuk garis ini akan memiliki fungsi persamaan garis lurus Y sama dengan A plus BX. Contoh ini ya, percobaan hubungan antara volume dengan tekanan ya. Nah, sekilas kalau kita lihat dari PV per T konstan ya, jadi PV per T, P ini berbanding terbalik dengan volume ya. Agar jadi linear, kalau berbanding terbalik kan gini bentuknya. Volumenya kecil maka tekanannya besar. Semakin besar tekanan maka volume semakin kecil ya. Semakin besar volume maka semakin kecil tekanan ya. Agar bentuknya menjadi lurus maka kita ubah ya, yang sumbu X-nya adalah per V ya. Yang P adalah di sini ya, jadi kita cuma mengubah saja yang V-nya ini dibuat seper V. Maka grafik yang tadinya bentuknya seperti ini bisa berubah menjadi garis lurus gitu. Demikian juga hubungan R dengan V ya. Seperti ini ya. Kalau bentuknya dibuat seper ya. Seper R ini seper V, maka bentuknya juga lurus ya. Kita kan tahu ya, jadi R itu kan rumusnya V per I ya. Kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini ya, diseperkan gitu. Ini cuma trik matematis ya. Jadi teman-teman ada persamaan yang sifatnya tidak lurus, maka bisa diubah menjadi persamaan garis lurus sehingga ketemu Y sama dengan A plus BX. Contoh ini lagi, misalkan Y sama dengan A kali 10 pangkat KX ya. Kita ubah ya dengan cara apa? Dilogkan. Log sebelah sisi kiri, yang ruas kanan juga dilogkan ya. Log Y sama dengan log A plus
Kalau di sini kan log 10 pangkat kx ya, maka kx-nya pindah, log 10 itu 1, ketemu ini ya. Kemudian kita datanya adalah D ya. Kemudian satuan bebas ini cuma contoh ya. Ini adalah L. Kemudian log I, log L-nya, log L-nya dari data ini atau intensitas di sini maksudnya ya. Ini cuma contoh ya. Ini adalah jarak, kemudian berapa sih intensitas yang terukur maksudnya. Nah, sekilas kan jaraknya sekian, intensitas sekian. Ya, jaraknya sekian dan seterusnya. Maka bentuknya ini awalnya kan tidak lurus, maka kita ubah dengan cara dilogkan ya. Maka di sini log intensitas, kemudian ini adalah jaraknya, maka bentuknya tadinya ini menjadi bentuk lurus. Itu. Contoh yang lain, misalkan Y sama dengan AL pangkat P, ini data L, ini data Y, ya. Kita plotkan L, kemudian Y, ya, bentuknya seperti ini, ya, bentuknya naik, parabola ke atas, ya. Kita logkan, log Y sama log L, ya, maka bentuknya menjadi lurus, gitu. Ini cuma trik secara matematis, ya, tidak mengubah esensi atau tidak mengubah makna fisis dari data yang kita sajikan atau kita olah itu. Nah, di sini umumnya kita dapat data ya dari metode grafik untuk menentukan gradien garis dan juga kepastian pada persamaan garis lurus ya. Jadi kita ingin menentukan Y sama dengan A plus BX. Berapa nilai A-nya plus minus A-nya, berapa nilai B-nya plus minus B-nya berapa. Nah, data yang kita peroleh maka kita plotkan ya, data 1, data 2, data 3 dan seterusnya, minimal 5 data ya. Kemudian setelah data itu diplotkan, jangan lupa plus minusnya ya, tarik sedikit ke bawah, jadi ke atas juga sedikit ya, setiap titik sehingga ini menunjukkan nilai ralat dari pengukuran sumbu Y ya. Kemudian buatlah garis terbaik. Ya, ini adalah keahlian masing-masing ya. Garis terbaiknya di sini tengah. Kemudian buat simpangan ya dari bawah ke atas ya. Sini, yang ini bagian yang bawah atas ini juga sama ya. Ini adalah nilai ralat ya. Nah, sehingga di sini teman-teman kita mempunyai 3 garis. Garis terbaik pertama, garis ralat pertama, ralat kedua ya. Kita ingin menentukan nilai A terbaik, nilai B terbaik, plus minus delta A-nya dan juga delta, ini adalah delta B ya. Plus minus delta B-nya berapa. Nah, kita mendapatkan 3 garis ya, maka B rata-ratanya adalah teman-teman harus mencari nilai gradien semuanya ya. Gradien itu kan delta Y dibagi delta X ya. Jadi B1 ya delta, ambil titik 2 titik ya. Titik sini boleh, titik sini boleh ya. Yang jelas 2 titik yang terletak pada garis B1. B2, B3 nanti ketemu gradiennya, kemudian di rata-rata. Kemudian nyari delta B. Ya, delta B ada 2, delta B dengan garis bawah ini, delta B dengan garis atasnya ini. Ya, sehingga B1 min B2, B1 dengan B3. Ya, ketemu delta B1 sih yang B1 dengan B2, delta B1 dengan B3, ketemu juga delta B1, kemudian dijumlahkan dibagi 2. Itu. Kemudian yang A ini ya sebenarnya titik potong. Syaratnya apa? Ketika X-nya 0 ya. Maka dibuat perpanjangan, teman-teman ya. Jadi ini diperpanjang ketemu A1 A1, di sini A2 A3 ya. Sehingga rata-ratanya ya cukup A1 tambah A2 tambah A3 bagi 3. Nanti delta A1 berapa? Sama delta A1 selisihkan dengan A2 selisihkan dengan A3. Kemudian dijumlahkan dibagi 2 ya, ketemu nilai ralat dari delta A. Sehingga endingnya teman-teman bisa menemukan Y sama dengan A plus minus delta A ditambah B plus minus delta B ya. Kemudian teman-teman nggak sampai di sini ya, sampai belum cukup sampai sini, tapi teman-teman harus mencari makna fisis dari persamaan ini B ya. B ini arti fisisnya apa ya, A ini arti fisisnya apa gitu. Baik, ini sebagai pengantar atau materi perkuliahan hari ini, yaitu grafik dan juga bagaimana mengolah data secara grafik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.